gitu ya. Oke, begitu. Itu nanti akan berangsur-angsur. Syaratnya untuk menguasai satu pelet itu haruskah harus puasa, haruskah harus mutih, haruskah dengan syarat-syarat yang lain? Ya, untuk menguasai pelet itu sendiri mungkin tergantung dari syarat gurunya ya, gitu. Kalau dia ingin menguasai pelet sendiri, pasti butuh waktu yang sangat lama. Sangat lama. Ya? Sangat lama. Kalau ingin menggunakan pelet atau jasa, ya jasa pelet, itu kan lebih praktis, digunakan langsung. Otomatis orang itu hanya butuh untuk istilahnya pengaktifkan saja, pengaktifan dari sarana pelet itu juga bisa. Oh, jadi langsung ya? Langsung. Itu yang lebih enak gitu kan? Lebih enak. Nah, pelet ini adalah salah satu cabang dari ilmu gaib. Nah, saya juga pengen tahu, apakah ini juga kerjasama antara manusia dengan jin? Ya, jadi dulunya mungkin seperti itu. Karena pelet ini adalah kita bisa sebut dengan santet kecil. Karena pelet itu bisa mempengaruhi jiwa dari seseorang. Makanya dari itu saya sebut dengan santet kecil. Berarti yang diserang itu jiwanya ya? Sukmanya. Jadi gitu. Kalau berhubungan dengan jin atau setan, mungkin orang-orang terdahulu mungkin seperti itu. Cuman dalam sekarang saya sendiri pribadi menggunakan ilmu hikmah dan juga konotasi ilmu Jawa juga. Jadi saya tidak menggunakan seperti itu. Jin atau setan tidak. Seberapa ampuh sih Kang pelet itu? Jadi gini, kalau soal keampuhan tetap kita mengacu kepada Gusti Pangeran. Kita tidak bisa menganggap diri kita sakti. Saya pun bukan orang sakti yang dipandang orang lain. Saya bukan dewa, saya bukan Tuhan. Cuman mungkin Mas Panji tahu, ya pernah mengenal seseorang yang ketika berucap, langsung kejadian. Sabdo dadi. Betul. Seperti itu. Omongannya itu lebih pasti. Nah, itu yang mungkin membedakan ya. Tapi bukan saya sendiri bukan merasa orang sakti ya. Saya tetap manusia biasa yang insya Allah berkah barokah yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala itu saya pergunakan sebaik-baiknya gitu. Terus berapa lama sih pelet itu bisa tertanam di diri seorang yang kita tuju gitu kan? Apakah pelet itu nanti kalau hilang harus kita mulai dari awal lagi gitu ya? Nah ini yang perlu digarisbawahi Mas Panji. Kalau orang yang sudah terkena pelet, ya kan, otomatis orang itu akan mempunyai rasa cinta atau rindu. Rindu dulu lah, belum cinta. Rindu dulu, terbayang-bayang dulu, itu kan. Biasanya dulu pengaruhnya seperti itu. Nggak bakalan ditelepon aja marah. Sekarang tuh nggak telepon. Itu. Gitu kan. Nah, ketika sudah seperti itu sudah secara lahirnya. Kedua orang ini saling mencintai atau tidak, atau hanya main-main saja. Kalau secara lahirnya itu sudah saling mencintai, maka ketika pelet ini sudah dilupakan atau tidak dipakai lagi, kalau sudah namanya sudah saling cinta, ya pasti lillahi ta'ala kan. Oh gitu. Iya. Jadi ini bisa untuk selamanya gitu kan akhirnya kan. Jadi bukan karena pengaruh pelet orang itu suka dengan kita. Awalnya begitu, cuma pengaruhnya itu membuat orang itu rindu saja. Enggak, kita takutnya kayak begini. Gitu. Oke lah, kita sudah jadian sampai menikah. Ya. Tiba-tiba dia nanti kalau di tengah jalan dia tiba-tiba sadar. Gitu kan. Terus dia pergi, nggak ada cinta lagi. Waduh, kan repot itu. Apalagi kalau sudah punya anak, sudah punya segala macam gitu. Nah, maka dari itu saya menggunakan ilmu hikmah dan juga ilmu Jawa, gitu. Kalau masalah itu kembali lagi, ketika orang itu sudah menikah misalnya, dan itu karena dia berpikiran karena pelet, padahal pelet itu hanya mengundang rasa rindu. Oh, gitu ya. Membuat pikirannya kacau, harus ketemu dengan orang itu. Kalau tidak ketemu dia sakit. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah menikah, walaupun itu dilepas, kalau keduanya sudah saling cinta, ya lillahi ta'ala seperti itu tadi. Gitu ya. Itu hanya sebagai sarana awal saja. Nah, seperti itu kan. Nah, ada pantangan nggak sih Kang bagi orang yang melakukan pelet ini? Pantangan seperti nggak boleh makan ini,